Bab 7. Melakukan koreksi jalur secara terus-menerus. Cepat atau lambat, krisis akan datang dalam urusan-urusan kita, dan bagaimana kita menghadapinya menentukan kebahagiaan dan kesuksesan masa depan kita. Sejak permulaan waktu, setiap bentuk kehidupan telah ditetapkan akan menemui krisis seperti itu. Robert Collier. Masalah, kesulitan, dan kemunduran merupakan bagian dari kehidupan dan bisnis yang normal, alami, dan tak terelakkan. Ketika Anda menetapkan satu tujuan baru atau meluncur menuju satu tempat tujuan baru, Anda akan mengalami berbagai tantangan dan kesulitan yang tidak pernah Anda duga atau antisipasi sebelumnya. Namun, ujian sebenarnya bagi karakter Anda adalah krisis yang tak terelakkan dan tak bisa dihindari. Kemampuan Anda mengatasi berbagai masalah sangatlah penting, tetapi kemampuan Anda menghadapi berbagai krisis sangat menentukan kesuksesan atau kegagalan Anda dalam kehidupan. Diperkirakan bahwa rata-rata orang saat ini mengalami krisis setiap 2 atau 3 bulan. Krisis itu bisa berupa krisis dalam bidang usaha, keuangan, keluarga, fisik, atau krisis pribadi tertentu. Ini berarti bahwa setiap orang yang Anda kenal, termasuk diri Anda sendiri, bisa jadi sedang menghadapi krisis hari ini, baru saja keluar dari krisis, atau baru akan mengalaminya. Krisis sesuai dengan definisinya merupakan sesuatu yang tak bisa ditawar-tawar. Krisis sangat tidak bisa diduga dari mana datangnya. Dan karena Anda tidak bisa memprediksi atau mengantisipasi satu krisis, satu-satunya hal yang bisa Anda lakukan ketika terjadi krisis adalah menanggapinya secara efektif. Kemampuan kepemimpinan. Dalam satu studi yang dilakukan beberapa tahun di Stanford University, para peneliti secara tahunan mempelajari kinerja beratus-ratus presiden dan CEO perusahaan-perusahaan Fortune 1000. Beberapa eksekutif paling sukses dalam setiap bisnis atau industri. Para ahli melihat apa yang telah ditulis tentang para eksekutif dari saat mereka memulai kerja, mencari karakter-karakter umum dari orang-orang papan atas. Studi ini menunjukkan bahwa para eksekutif papan atas memiliki persamaan 2 sifat dominan. Pertama adalah kemampuan untuk berfungsi sebagai anggota tim. Ketika mereka memulai sebagai karyawan biasa, mereka menjadi pemain yang baik, memberikan kontribusi sangat berharga kepada tim di mana mereka menjadi anggotanya. Ketika mereka dipromosikan pada posisi-posisi senior, mereka menunjukkan kemampuan untuk menyatukan tim-tim sukses yang terdiri atas orang-orang berbakat dan mengorganisasikan mereka untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan hasil-hasil yang sangat penting bagi perusahaan-perusahaan mereka. Kualitas kepemimpinan yang paling penting. Kedua, dan yang paling penting, kualitas yang biasanya dimiliki para pemimpin papan atas adalah kemampuan untuk berfungsi secara efektif dalam kondisi krisis. Orang-orang papan atas dalam setiap bidang telah menunjukkan selama karirnya bahwa mereka mampu menghadapi krisis yang datang tak terelakkan secara efektif. Para peneliti menemukan sesuatu yang lain. Kerja tim bisa diajarkan dalam berbagai seminar dan lokakarya. Namun, kemampuan untuk berfungsi baik dalam satu krisis tidak bisa diajarkan. Seorang pemimpin tidak belajar menghadapi krisis dalam satu seminar atau lokakarya, atau bermain peran dengan orang lain dalam satu situasi krisis buatan. Kemampuan untuk menghadapi krisis bisa dipelajari dan ditunjukkan hanya dalam krisis yang nyata. Satu kemunduran yang tak diduga-duga dan tak bisa diprediksi, yang memiliki potensi menyebabkan kerusakan besar dalam bentuk apapun. Selama masa krisis seperti itu, pemimpin sejati akan muncul dengan menyelamatkan situasi dan mengatasi masalah. Kehidupan adalah serangkaian ujian. Dalam kehidupan, berbagai masalah merupakan ujian yang harus Anda lewati untuk bergerak maju atau naik. Berbagai krisis yang Anda alami dalam kehidupan sehari-hari merupakan ujian sebenarnya bagi kemampuan dan kematangan Anda. Krisis-krisis tersebut merupakan ukuran bagi karakter Anda dan bisa menjadi indikator terbaik bagi tingkat keberanian, kecerdasan, kegigihan, dan pandangan ke depan yang telah Anda kembangkan sampai saat ini. Seperti yang dikatakan Epictetus, lingkungan tidak memengaruhi manusia, lingkungan hanya menampakkan manusia kepada dirinya sendiri. Dan dalam hal ini, bagi orang lain juga. Ketika Anda menjadi seorang pemimpin yang menghadapi satu krisis, setiap orang akan menunggu bagaimana reaksi Anda. Setiap orang akan mengukur dan menilai. Dalam perkiraan mereka, orang-orang akan mengangkat atau merendahkan Anda. Krisis merupakan saat kegoncangan terbesar dalam kehidupan. Bagaimana kinerja pemimpin dalam krisis? Selama bertahun-tahun, saya telah bekerja dengan beberapa presiden dan CEO berbagai perusahaan besar. Saya telah memberikan pengajaran, nasihat, dan konsultasi kepada para jutawan, multi-jutawan, bahkan miliarder. Saya bisa melihat mereka dari dekat dan secara pribadi. Satu karakter yang tampaknya ditunjukkan oleh mereka semua adalah kemampuannya untuk tetap bersikap tenang ketika dihadapkan dengan satu kesialan atau kemunduran. Ketika mereka dihadapkan pada masalah atau krisis, mereka tampak bisa mengubah pikiran mereka sehingga mereka bisa menjadi tenang dan sangat terkendali. Mereka langsung mengatasi emosi dan situasi yang mereka hadapi.
Orang-orang papan atas yang telah saya hadapi tidak pernah marah atau terganggu. Mereka tidak menjadi naik darah atau jengkel. Sebenarnya, mereka justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Mereka melambatkan ritme dan menjadi lebih sopan dan santun. Mereka mengatakan tolong dan terima kasih. Mereka mengajukan berbagai pertanyaan dan mengumpulkan informasi sebelum memberikan reaksi atau tanggapan. Mencari fakta. Harold Green, mantan presiden AT&T, satu konglomerasi yang terdiri dari 150 perusahaan, pernah berkata bahwa langkah terpenting dalam menghadapi masalah bisnis apapun adalah mendapatkan fakta-fakta. Dia berkata, carilah fakta yang nyata, bukan fakta hasil duga-dugaan. Gali terus sampai Anda mendapatkan fakta-fakta yang nyata. Fakta tidak membohongi. Setiap kali Jack Welch, mantan CEO General Electric, dihadapkan pada satu permasalahan, dia akan bertanya, apa realitasnya? Dia bersikeras mengetahui kenyataannya tentang situasi sebenarnya, apapun itu. Para eksekutif ini menemukan bahwa semakin banyak informasi atau lebih banyak fakta yang mereka kumpulkan tentang masalah atau krisis apapun, akan semakin jelaslah solusi atau arah tindakan yang benar. Solusi itu akan tampak muncul sebagai akibat dari penyelidikan yang semakin dalam terhadap masalah. Pekerjaan yang terpenting. Apa pekerjaan terpenting yang Anda lakukan? Jawabannya adalah berpikir. Kemampuan Anda berpikir jernih dan membuat keputusan-keputusan yang baik sangat menentukan arah dan kualitas kehidupan Anda. Orang-orang yang berpikir lebih baik akan mendapatkan kesimpulan yang lebih baik. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik dan mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik pula. Orang-orang yang tidak meluangkan waktunya untuk memikirkan dengan tetap situasi-situasi yang dihadapinya sering mendapatkan kesimpulan yang keliru, membuat keputusan-keputusan yang salah, dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak tepat, sehingga mengarah pada kinerja bawah sadar dan kegagalan secara berulang. Keahlian paling berharga yang Anda hasilkan dalam kehidupan dan pekerjaan adalah kemampuan Anda berpikir tenang dan jernih. Kondisi seperti ini mengharuskan Anda untuk secara sengaja tidak terpengaruh, dan ketika Anda menghadapi kesialan yang tidak diduga-duga, Anda tetap bersikap objektif. Anda bayangkan bahwa Anda seorang konsultan yang dibawa dari luar untuk menganalisis masalah atau krisis dan membuat rekomendasi. Anda tetap menjaga jarak ketika sedang memeriksa situasi yang terjadi. Anda tetap tidak emosional ketika mengumpulkan informasi. Anda bisa memberikan rekomendasi dan keputusan-keputusan hanya jika Anda merasa telah mempelajari semuanya tentang permasalahan tersebut. Berpikir ke depan. Salah satu keahlian berpikir terpenting yang bisa Anda kembangkan adalah antisipasi krisis. Untuk mempraktikkan keahlian ini, Anda harus memandang jalan kehidupan, melihat masa depan, dan bertanya kepada diri Anda sendiri, apa yang paling mungkin tidak berjalan sebagaimana mestinya? Apa yang mungkin menghambat kesuksesan rencana saya atau menghalangi kemampuan saya untuk mewujudkan tujuan-tujuan? Buat daftar setiap masalah atau krisis yang mungkin akan terjadi. Gunakan aturan 3%. Sungguh pun masalah serius hanya memiliki kemungkinan 3% akan terjadi. Masukkan masalah itu ke dalam daftar Anda. Pikirkan apa yang akan terjadi jika masalah itu benar-benar menjadi kenyataan dan bagaimana Anda akan menanggapinya. Royal Dutch Shell, salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia, sangat terkenal dalam membuat rencana skenario. Oleh karena perusahaan ini memiliki ladang minyak dan gas, stasiun pompa, pipa saluran, kapal, kilang minyak, dan stasiun gas di seluruh dunia. Perusahaan ini telah mengembangkan lebih dari 600 skenario untuk menghadapi berbagai krisis jika krisis itu benar-benar terjadi. Hasilnya, jika terjadi kerusakan pipa saluran di Kazakhstan, perang sipil di Nigeria, atau tumpahan minyak di Alaska, Royal Dutch Shell telah menuliskan satu rencana untuk menangani situasi tersebut. Perusahaan itu dipersiapkan untuk bereaksi cepat dan efisien, meminimalkan kerusakan dan biaya, memindahkan minyak dan gas dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari gangguan pemasokan. Dengan cara yang sama, Anda harus memproyeksikan ke masa depan dan memikirkan apa yang mungkin terjadi, sehingga bisa mengganggu rencana Anda dan menghalangi Anda untuk mencapai tujuan-tujuan. Anda kemudian kembali ke masa sekarang dan bertanya, jika situasi seperti itu terjadi, apa yang langsung saya lakukan untuk menghadapinya? Kunci kejayaan. Napoleon Bonaparte terkenal akan kemampuannya mengantisipasi apa yang mungkin terjadi dalam rangkaian pertempuran. Dia terlebih dahulu akan bertahan bersama para jenderalnya dan memeriksa medan pertempuran yang potensial. Dia akan mempelajari kondisi medan secara seksama, memperhatikan di mana dia akan menyerbakan artilerinya, menyusun pasukan infanteri, dan menggerakkan pasukan berkuda. Kemudian, pada waktu yang memungkinkan, dia akan menggoda musuh ke medan pertempuran yang dia pilih sendiri. Sekarang kita mengingat Napoleon sebagai jenderal yang kalah dalam pertempuran Waterloo. Dia juga kalah dalam pertempuran Leipzig di Jerman pada 1813 dan dia gagal dalam invasinya ke Rusia pada 1812. Namun apa yang sering dilupakan adalah antara tahun 1793 dan 1815.
Dia memimpin pasukan Prancis dalam beratus-ratus pertempuran di seluruh Eropa dan memenangkan hampir setiap pertempuran, bahkan sering melawan pasukan yang lebih kuat. Kemampuannya mengantisipasi terjadinya krisis, meramalkan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa terjadi dalam pertempuran, memberinya keuntungan sangat besar atas musuh-musuhnya. Apapun yang terjadi ketika pertempuran dimulai, dia sudah siap. Ketika pertempuran dimulai, dia bisa langsung memberikan perintah untuk menghadapi tindakan musuh yang tak diduga-duga, atau memanfaatkan penarikan mundur pasukan, atau melakukan terobosan. Dia terlebih dahulu telah memikirkan setiap skenario yang mungkin terjadi. Semakin keras Anda memikirkan berbagai kemungkinan masalah, tantangan, dan krisis yang bisa Anda hadapi, maka Anda semakin tenang dan percaya diri ketika masalah-masalah itu benar-benar terjadi. Dan seperti musim panas yang mengikuti musim semi, kehidupan Anda akan menjadi rangkaian masalah dan krisis yang tak ada akhirnya, besar atau kecil. Melakukan koreksi jalur. Tindakan ini membawa kita pada salah satu bagian rahasia kesuksesan terpenting. Sebelumnya setelah mengatakan bahwa sebuah pesawat terbang keluar dari sasaran 99% dari frekuensi penerbangannya. Setiap penerbangan dari satu tempat ke tempat lain memerlukan serangkaian koreksi jalur secara terus-menerus untuk mempertahankan pesawat menuju tempat tujuan. Dalam kehidupan, Anda juga harus melakukan koreksi jalur setiap jam dari setiap hari. Anda harus melakukan perubahan-perubahan besar dan kecil untuk menghadapi kejadian-kejadian atau situasi-situasi tak terduga. Kemampuan Anda melakukan koreksi jalur dengan cepat dan efektif akan menentukan kesuksesan Anda lebih dari faktor-faktor yang lain. Lawan godaan zona nyaman. Oleh karena takut gagal, mayoritas orang melawan perubahan. Sungguh pun perubahan itu merupakan keuntungan bagi mereka. Karena hukum kelembamaan, satu benda yang sedang bergerak cenderung untuk terus bergerak kecuali digerakkan oleh kekuatan dari luar dirinya. Orang cenderung tetap melakukan hal yang sama, hari demi hari dan tahun demi tahun, tanpa alasan lain kecuali mereka merasa nyaman melakukannya dengan cara tertentu. Harold Genden berkata, masalah terbesar di ruangan eksekutif bukanlah kecanduan alkohol atau kecanduan kerja, tetapi egoisme. Kebanyakan orang tidak suka melakukan kesalahan, walaupun jelas mereka salah, mereka tidak suka mengakuinya. Oleh karena ego, mereka cenderung berputar-putar secara mental dan emosional untuk menghindar mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Jika mereka tertangkap melakukan kesalahan, kebanyakan orang cenderung mengabaikannya, menyangkalnya, atau menyalahkan orang lain. Mereka menolak untuk melakukan koreksi jalur yang mereka tempuh. Satu-satunya hal yang tetap adalah perubahan. Akan tetapi, ketika terjadi perubahan sangat cepat, menurut Asosiasi Manajemen Amerika, Anda akan mengalami kesalahan 70%. Informasi akan berubah, teknologi akan berkembang, pesaing Anda akan melakukan sesuatu yang tak terduga. Peristiwa-peristiwa yang tidak bisa Anda kendalikan bisa membuat rencana Anda dan maksud terbaik Anda tidak berharga. Pada hari Jumat, Anda mungkin mengumpulkan semua rencana tindakan yang membutuhkan perencanaan selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Akan tetapi, kemudian pada hari Senin, sesuatu mungkin akan terjadi di pasaran sebesar 9/11 atau sekecil pengurangan harga yang dilakukan oleh pesaing Anda yang mengubah semua rencana Anda. Inilah mengapa fleksibilitas merupakan kondisi sangat penting yang harus Anda ciptakan untuk secara efektif menghadapi badai, turbulensi, angin dari arah yang berlawanan, dan halilintar yang Anda alami dalam penerbangan ke tempat tujuan. Anda harus mau menerima umpan balik dan koreksi diri. Anda harus lebih perhatian dengan apa yang tepat daripada siapa yang tepat. Beberapa orang berpikir bahwa menerima kesalahan dan mengubah arah merupakan tanda kelemahan atau ketidakmampuan. Namun, ketika terjadi perubahan cepat, kemauan untuk mengakui bahwa Anda tidak sempurna, bahwa Anda memiliki informasi baru yang membutuhkan kemauan untuk mengubah arah tindakan Anda, merupakan tanda keberanian, karakter, dan kekuatan pribadi. Orang-orang lemah selalu berusaha menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Orang-orang kuat menerima kesalahannya dengan cepat dan kemudian langsung mengubah arah tindakan. Pertahankan kejadian berpikir Anda dengan berpikir kosong sepanjang waktu. Tanyakan diri Anda sendiri berdasarkan informasi baru ini. Jika saya saat ini tidak melakukan tindakan ini, berdasarkan apa yang sekarang saya pahami, haruskah saya memulainya lagi hari ini? Jika jawabannya tidak, Anda harus langsung melakukan perubahan yang diperlukan untuk mempertahankan jalur menuju tujuan. Ingat aturan ini, Anda harus jelas dengan tujuan yang Anda canangkan, tetapi bersikap fleksibel tentang proses pencapaiannya. Kendalikan pikiran Anda. Setiap kali Anda terkena krisis yang tidak bisa Anda hindari, kendalikan pikiran Anda dan juga situasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kunci berikut kepada diri Anda sendiri. 1. Apa yang sedang kita coba lakukan? 2. Bagaimana kita mencoba melakukannya? 3. Adakah cara yang lebih baik? 4. Apa asumsi-asumsi kita? 5. Bagaimana jika asumsi-asumsi kita salah? 6. Tindakan-tindakan apa yang harus langsung kita ambil berdasarkan pada jawaban-jawaban kita
terhadap pertanyaan-pertanyaan ini. Apa tindakan pertama yang harus kita lakukan? Pisahkan fakta dari masalah. Seperti cuaca, fakta adalah sesuatu yang tetap dan tidak bisa dipindahkan. Seperti kejadian masa lalu yang tidak bisa Anda ubah atau peristiwa saat ini yang berada di luar kendali Anda. Sementara itu, masalah adalah sesuatu yang bisa diatasi. Anda bisa melakukan sesuatu atasnya. Anda bisa menggunakan pikiran untuk mencari solusi tertentu. Aturannya sederhana. Tolak perasaan terganggu atau marah terhadap sesuatu yang tidak bisa Anda ubah. Hemat waktu dan energi Anda untuk menghadapi tantangan-tantangan yang bisa Anda pengaruhi. Ingatkan diri Anda bahwa apa yang tidak bisa dipulihkan harus bisa ditahan. Bagaimana agar Anda tetap fleksibel? Anda bisa membuat 3 pernyataan secara tetap untuk membersihkan pikiran Anda dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi situasi apapun. Ketika Anda menciptakan kebiasaan untuk membuat pernyataan-pernyataan berikut dalam menanggapi berbagai masalah atau kesulitan, Anda akan jauh lebih mudah melakukan koreksi jalur yang sangat penting dalam pencapaian tujuan. 1. Ketika Anda membuat satu keputusan dan informasi atau kondisi baru membuktikan bahwa keputusan Anda salah, jangan takut untuk mengatakan, "Saya salah." Begitu Anda mengaku salah, masalahnya langsung selesai. Anda tidak harus membuang-buang waktu atau energi lagi untuk mempertahankan, menilai, atau menjelaskan kepada diri sendiri. Katakan saja, "Saya salah," dan mulailah melakukan koreksi jalur yang Anda butuhkan berdasarkan pada informasi baru Anda. 2. Pernyataan kedua yang bisa Anda buat adalah, "Saya membuat satu kesalahan." Oleh karena 70% keputusan Anda ternyata salah, kehidupan Anda seluruhnya akan ternoda oleh berbagai kesalahan besar dan kecil. Ketika Anda mengakui dengan tenang dan percaya diri bahwa Anda tidak sempurna, bahwa berdasarkan informasi yang Anda miliki, Anda membuat kesimpulan yang salah dan Anda melakukan kesalahan, masalahnya langsung selesai. Setiap orang sekarang bisa berfokus pada solusi dan tindakan-tindakan apa yang bisa Anda lakukan untuk kembali pada jalur semula. 3. Pernyataan ketiga yang bisa Anda buat adalah, "Saya mengubah pikiran." Anda akan membuat berbagai keputusan berdasarkan bagaimana Anda berpikir dan merasa saat tertentu sepanjang kehidupan Anda. Namun, setelah beberapa jam atau beberapa hari, Anda mungkin akan melihat situasi itu secara berbeda. Anda mungkin menyadari bahwa berdasarkan pada informasi yang ada saat ini, keputusan Anda sebelumnya bukanlah keputusan terbaik Anda. Ketika Anda memiliki kekuatan untuk mengakui bahwa Anda telah berubah pikiran, Anda bisa meneruskan perjalanan Anda. Bebas memilih. Orang tua saya sangat kaku dalam berpikir. Jika mereka sudah mengambil satu posisi, mereka tidak akan pernah berpindah tempat. Akibatnya, kehidupan saya sebagai seorang anak penuh dengan frustasi. Sekalipun mereka salah, orang tua saya tidak pernah mengakuinya karena ego mereka ikut terlibat. Ketika saya membesarkan anak-anak saya memutuskan untuk mengubah perilaku ini. Saya beritahu mereka sejak usia dini, kalian selalu bebas untuk berubah pikiran. Saya tidak ingin mereka merasa bahwa jika mereka telah membuat satu pernyataan atau mengambil satu posisi, mereka terjebak untuk mempertahankannya sampai waktu yang tak terbatas. Anak perempuan saya, Christina, yang sekarang sudah tumbuh dewasa dan menikah, berulang kali memberitahu saya bahwa nasihat ini, "Kalian selalu bebas untuk berubah pikiran," telah menjadi salah satu gagasan paling membebaskan yang pernah dia pelajari. Dia mengajarkannya kepada setiap orang. Anda bisa mempraktikkannya sendiri. Kunci untuk mencapai apa saja yang Anda mau adalah membuat koreksi jalur secara terus-menerus sepanjang kehidupan, dan Anda bisa selalu mengubah pikiran Anda.